Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wahdil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, keluarga sehat PKO Muhammadiyah Yogyakarta rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kami sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dengan berbagai macam cara. Disebutkan di dalam Al-Quran paling tidak ada 8 yang tempo kemarin pada pertemuan yang dulu telah kami sampaikan 3 rezeki. Yang pertama, rezeki sudah dijamin oleh Allah, rezeki yang harus diusahakan, dan rezeki yang disebabkan karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada kesempatan ini kita lanjutkan rezeki yang keempat sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran, yaitu rezeki karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun rezeki keempat berbeda dengan rezeki yang sebelumnya. Rezeki ini bukan hasil hukum sebab akibat. Sebab rezeki ini cenderung mirip dengan rezeki makhluk, hanya saja dengan penerima yang lebih khusus, yakni orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada sangka-sangkanya. Contoh rezeki ini adalah mukjizat para nabi terkait dengan rezeki seperti ini. Nabi Musa yang mengetuk batu, lalu muncullah 12 mata air untuk 12 suku yang bersamanya, seperti diceritakan di dalam surah Al-Baqarah. Atau kisahnya Nabi Isa yang meminta hidangan pada Allah dari surga karena permintaan para pengikutnya, sebagaimana diceritakan dalam surah Al-Maidah. Contoh lainnya adalah Maryam yang senantiasa beribadah di Baitul Maqdis karena memang telah dinadarkan ibunya sebelum lahir. Setiap kali Nabi Zakaria pamannya menemuinya, ia selalu menjumpai memiliki buah-buahan musim dingin, padahal sedang musim panas, atau buah-buahan musim panas, padahal waktu itu sedang musim dingin. Selain mereka, masih banyak contoh lain rezeki yang tak terduga yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa karena ketakwaan mereka. Rezeki itu pun tidak hanya berupa makanan, akan tetapi juga harta benda lainnya. Bahkan mungkin Anda pernah mengalaminya. Ma'asyiral muslimin, keluarga sehat PKO Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kelima adalah rezeki karena kita banyak beristighfar. Islam, agama kita, mengajarkan kepada umatnya melalui amalan agar doanya dapat segera dikabulkan. Juga memanjatkan doa agar rezeki semakin lancar dan berlimpah-limpah. Satu-satunya dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nur ayat ke-10 sampai 12 yang artinya, mohon ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan melimpahkan harta dan anak-anakmu.
dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai yang mengalir. Lalu rezeki yang keenam, yaitu rezeki yang disebabkan karena seorang hamba menikah karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menikah maka akan membuka pintu rezeki. Sebelum menjadi pengantin dalam pernikahan, hidup dengan gaji yang pas-pasan dan hidup yang hanya cukup buat sendirian. Tapi ternyata dengan menikah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan rezekinya dari kesempitan setelah dia menikah dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menikah karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menikah, gajinya hanya cukup untuk sendirian dan bisa digunakan untuk kebutuhan istri dan anak-anaknya. Bahkan masih ada sisa penghasilannya yang bisa ditabung. Bahkan setelah menikah bisa membeli rumah, bisa membeli mobil. Itulah rezeki karena menikah. Maka segera menikahlah, wahai sobat-sobatku yang sudah usianya sudah cukup, walaupun belum mapan di dalam bekerja, Allah akan memberi rezeki itu. Jangan khawatir, karena Allah akan menolong setiap orang yang menikah karena ingin menjaga kesucian dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 3 orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah, yaitu orang yang berjihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, orang yang menikah demi menjaga kesucian dirinya, dan budak yang ingin membebaskan dirinya. Hadis riwayat An-Nasai. Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-32 yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih belum menikah di antara kamu, dan juga orang-orang yang pantas dari hamba sahayamu, baik laki-laki dan perempuan. Seandainya mereka miskin, maka Allah akan melimpahkan rezeki yang cukup kepada mereka dengan karunia-Nya. Maka segeralah menikah bagi jamaah sekalian, bagi keluarga sehat PKU yang sudah cukup usianya. Lalu yang ke-7, rezeki karena diberi atau mempunyai anak hasil dari pernikahan. Setiap pasangan sudah melalui proses ijab kabul dalam akad nikah, maka akan menjadi keluarga. Dari keluarga yang terdiri dari suami dan istri ini, mereka akan memperoleh seorang anak biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak adalah generasi penerus bagi kedua orang tuanya yang akan selalu dididik menjadi pribadi yang soleh ataupun yang solehah. Sejak dalam kandungan, anak sudah membawa rezekinya masing-masing. Dengan kehadiran seorang anak bukan menambah beban bagi kedua orang tuanya, melainkan malah akan menambah rezeki kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat yang ke-31 yang artinya, dan janganlah engkau membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang sangat besar. Quran surah Al-Isra ayat yang ke-31. Maka jamaah sekalian, janganlah takut menikah. Ketika sudah menikah, mempunyai anak pun, anak juga membawa rezeki. Di dalam Islam semuanya indah, semuanya bisa mendatangkan rezeki. Kemudian yang terakhir, yang nomor 8, rezeki karena sedekah. Banyak orang yang berpikiran jika mengeluarkan harta untuk membantu orang lain atau bersedekah, maka akan mengurangi jumlah nominal hartanya, dan hal ini akan menyebabkan hartanya berkurang serta membuatnya menjadi miskin. Itu anggapan banyak orang. Pikiran ini sangat wajar karena sudah menjadi sifat dasar manusia. Kalau takut dengan kefakiran,
Makanya selalu perhitungan soal harta. Tambah lagi dengan godaan setan yang selalu menggoda manusia yang ingin bersedekah agar takut kepada kefakiran. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Sebagian harta yang sudah dikeluarkan untuk bersedekah di jalan Allah, maka akan mendatangkan keberkahan. Hal ini akan menambah kebaikan dari harta tersebut dan berkembang menjadi lebih banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-245 yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu infak dan sedekah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipatan yang banyak. Allah juga berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-276, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan juga ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan as-shadaqatu tabil bala wa ijabatut du'a. Sedekah itu bisa menolak bala dan mempercepat terkabulnya rezeki. Ada suatu cerita yang menarik dan ini sungguh terjadi dan saya sendiri yang mengalaminya. Ketika tahun 2016 di rumah sakit ini, pada suatu pagi ketika saya akan masuk kantor, ada anak kecil yang kesakitan karena tadi malam jam 3 kecelakaan bersama orang tuanya. Kita ketahui bahwa itu keluarga yang tidak harmonis. Suaminya pisah dengan istri dan anak itu ikut orang tuanya. Jam 3 malam diajak pergi oleh orang tuanya, bapaknya, dan bapaknya mabuk. Kemudian menabrak sebuah tiang listrik. Anaknya mengalami sakit dan perlu opname. Sedangkan pasien yang bersangkutan, bapaknya, masih mabuk dan berbaring dari jam 3 sampai jam setengah 7. Ketika jam setengah 7 pasien itu bangun dan mengamuk. Semua pegawai rumah sakit ditantang, bahkan satpamnya pun diajak berkelahi. Pasien itu tidak mau bayar. Sementara anaknya yang notabene bibirnya robek dan dumble karena besarnya bibir itu, dia hanya menangis sesenggukan. Banyak orang di sekitar itu yang tidak peduli, bahkan hanya dilihat. Ada yang ketakutan ketika nanti terjadi perkelahian antara pasien itu dengan satpamnya. Tidak ada yang mempedulikan anak itu. Maka anak itu saya belikan susu dan roti. Waktu itu saya baru habis berapa? 12.500. Saya ikhlas karena Allah, tidak berharap apapun. Roti dan susu saya berikan. Ternyata bapaknya pun masih marah. Susu yang saya belikan itu dibanting, akhirnya tumpah. Anak itu tidak jadi minum. Saya tidak putus asa untuk menolong anak itu. Anak saya bopong, saya bawa ke pos satpam, saya mintakan minum, saya mintakan makan di ruang gizi Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Yogyakarta. Saya suapi sampai akhirnya anak itu kembali agak sehat. Lalu apa kejadian setelah itu? Selang 26 jam, kejadian itu terjadi hari Kamis jam 7 pagi. Saya hari Jumat jam 9 pagi. Saya ditelepon oleh seorang tokoh Muhammadiyah yang menanyakan kepada saya, "Assalamualaikum Mas Arwan." "Waalaikumsalam Pak Ustaz." "Mas Arwan punya rekening?" "Bank." "Punya Pak Ustaz." "Banknya apa Mas Arwan?" "Banknya Mandiri." "Alhamdulillah, saya mau ke PKU, saya mau ketemu Mas Arwan." Lalu jam 9 tepat, Pak Ustadz tadi datang menemui saya.
saya diminta mengantarkan ke ATM Mandiri di depan rumah sakit PKO Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau mempercayakan kepada saya suruh nunul pinnya, dan beliau memberikan uang kepada saya. Berapa? Beribu-ribu kali, jutaan, bahkan jutaannya sampai angka 5. Saya hari Kamis jam 7 mengeluarkan sedekah 12.500. Hari Jumat jam 9, selisih 26 jam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya 12,5 dengan 5 juta. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Mudah-mudahan yang memberikan sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah, karena sekarang sudah meninggal. Mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima di sisinya, ditempatkan di surga. Jadi maka banyaklah bersedekah, apalagi ini di bulan Ramadan, di musim pandemi COVID. Banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari kita luangkan harta kita. Kalau kita ini merasa seperti tidak punya, jangan seperti itu. Merasalah punya, walaupun kita dalam keadaan sempit, bersedekahlah. Apalagi bila saudara sekalian longgar rezekinya, insya Allah pahalanya berlipat. Seperti yang saya sampaikan, dan ini cerita nyata, sebagaimana janji Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang taat, yang sabar, yang penuh ikhlas menjalankan ibadah, terutama ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Siapa tahu puasa ini puasa yang terakhir, kita tidak bisa ketemu puasa depan. Kemudian puasa kita lebih baik. Sebelum saya akhiri, marilah keluarga sehat PKO, apabila ada gangguan kesehatan ataupun yang lain di rumah sakit ini, tidak hanya yang sakit, orang yang sehat pun bisa. Di PKO ada klinik kulit dan kecantikan, jadi tidak harus orang yang sakit, orang sehat pun bisa datang ke PKO. Orang medical check up, PKO juga melayani. Orang konsultasi gizi juga melayani, apalagi konsultasi rohani. Ada bagian bina rohani Islam yang siap setiap saat untuk membantu jamaah sekalian bila mengalami gangguan rohani. Tetap sehat bersama PKO, walaupun dalam pandemi COVID, rumah sakit ini menerapkan protokol COVID. Setiap pasien yang akan datang ke PKO sudah melalui berbagai macam screening. Di depan lewat pintu ada disinfektan, masuk lagi ada hand sanitizer, kemudian diukur suhunya. Kalau pasien suhunya melebihi 37,8, diminta untuk periksa ataupun kembali, berarti dia dalam kondisi sakit. Dan rumah sakit ini juga rumah terakreditasi, rumah sakit syariah, rumah sakit kebanggaan umat, dan rumah sakit rujukan. Jangan segan-segan datang untuk ke PKO. Mudah-mudahan PKO senantiasa dipercaya oleh umat, semakin bisa sebagai lahan ibadah untuk kita semua. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.